Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan lanjutkan penjelasan tentang konkursus atau perbarengan dalam hukum pidana yang diatur pada pasal 63 KUHP. Ya, jadi kalau kita bicara tentang konkursus atau perbarengan atau gabungan ya dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan tindak pidana, maka di sini penjelasannya konkursus itu yaitu seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Ya, itu konkursus secara umum seperti itu. Ya, ada beberapa macam, yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ya, jadi dalam konkursus ini seseorang melakukan perbuatan pidana melanggar beberapa aturan gitu ya. Kemudian sanksinya akan diambil yang paling berat. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian pada penjelasan berikutnya, untuk pemidanaannya, konkursus idealis yang diatur pada pasal 63 KUHP itu menggunakan sistem absorpsi, yaitu ada 3 ketentuan. Pertama, jika pidananya sama, maka menggunakan satu saja tanpa dijumlah. Misalnya ya, sama-sama pidananya 5 tahun untuk 2 perbuatan pidana tadi. Ya, misalnya, maka pidananya 5 tahun, bukan ditambah satu perbuatan pidana 5 ditambah satu perbuatan pidana yang lain menjadi 10, 5 tambah 5, tidak seperti itu ya, hanya diambil satu saja. Kemudian ketentuan yang kedua, jika pidananya dari dua aturan tersebut bobot dan jenisnya beda, maka diambil yang berat pidananya ya. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika diatur dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, maka pidana yang dikenakan yang ada dalam hukum pidana khusus. Contohnya misalnya kalau prostitusi ya, pelacuran yang dikirim ke tempat yang lain begitu ya, misalnya antar pulau atau ke negara lain ya, ini bisa masuk trafficking ya, human trafficking, yaitu perbuatan itu pidana yang berupa perdagangan orang. Maka di sini di KUHP diatur ya prostitusinya, jenis salah satu jenis dari human trafficking yaitu perdagangan orang itu. Nah, pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diatur, maka yang dikenakan adalah dari Undang-Undang Human Trafficking, dari Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ya. Jadi prostitusi tapi dikirim ke lain negara atau ke antar pulau. Yang dikenakan hukum pidana khusus, yaitu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ini masuk wilayah hukum pidana khusus ya. Tidak menggunakan KUHP karena prostitusinya itu ya, anak yang di bawah umur atau yang ditipu ini dikirim ke luar negeri dengan iming-iming untuk dipekerjakan dengan baik ya, sebagai baby sister atau apa, tapi ternyata di sana itu dijadikan pekerja itu ya, seksual ya, misalnya wanita tunasusila ya, betul. Maka ini pakai Undang-Undang Human Trafficking. Kemudian konkursus realis atau perbarengan perbuatan, jadi gabungan beberapa perbuatan, pasal 65 KUHP, yaitu seorang yang dalam kenyataannya benarnya telah melakukan dua atau lebih perbuatan pidana yang berbeda, aturannya juga beda, maka pidananya
berdasar sistem absorpsi dipertajam. Pasal 65 KUHP dan sistem kumulasi terbatas pasal 66 KUHP sampai dengan 69 KUHP. Sistem kumulasi murni pasal 70 ayat 1 KUHP. Jadi dari slide yang ke-6 ini mau nggak mau kita harus baca bunyi undang-undangnya ya. Coba kita buka pasal 65 ayat 1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Ya, jadi kalau beberapa perbuatan kemudian diancam dengan pidana pokok yang sejenis, misalnya sama-sama pidana penjara 15 tahun, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Kemudian ayat 2 dari pasal 65, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ya, jadi maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Misalnya yang 1 5, yang 1 10, maka ditambahkan ya menjadi 15. Tetapi 15 tahun ini tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Jadi kalau terberatnya itu 10 tahun, ini 15 nggak boleh ya, jadi harus dikurangi ditambah sepertiga. Nah ini harus hitung-hitungan ya, nanti dicoba ya setelah kuliah ya. Kemudian ada pasal 66. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atau tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ya, maka diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat. Kalau tadi pidananya sama ya, misalnya 5 dengan 5, kalau ini tidak jenis, 5 dengan 10 misalnya, kalau sama-sama pidana penjara, atau bisa pidana penjara dengan pidana denda misalnya, maka di sini jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat 2 dari pasal 66, denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Kurungan itu biasanya kurang dari 1 tahun ya untuk pelanggaran ya, kejahatan ringan atau pelanggaran. Kemudian ada pasal 66 sampai pasal 69 ya, silakan dibaca mulai pasal 67, 68, 69 sampai pasal 70 ayat 1 KUHP. Bisa dipelajari, nanti saat kuliah bisa ditanyakan ya. Kemudian konkursus realis pasal 65 KUHP. Jadi kalau pasal 63 itu konkursus idealis ya, beberapa aturan. Kalau pasal 64 itu perbuatan berlanjut ya. Kalau pasal 65 itu disebut dengan konkursus realis. Kalau yang pasal 63 itu peraturannya lebih dari 1,
Kalau konkursus realis ini perbuatannya lebih dari satu. Ya, di sini unsur-unsurnya pada konkursus realis atau konkursus perbuatan lebih dari satu, perbuatan pidana, harus ada seorang pelaku, serentetan delik kejahatan yang berdiri sendiri, diadili sekaligus. Dibedakan antara konkursus realis atas kejahatan pasal 6566 KUHP, konkursus realis atas pelanggaran pasal 70 KUHP. Jadi pasal 65 sampai 66 sudah Ibu baca, sudah Ibu jelaskan. Sekarang pasal 70. Ya, bunyinya ayat 1. Jika ada perbarengan seperti tersebut pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran jatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah 1 tahun 4 bulan. Sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti paling banyak adalah 8 bulan. Ini ini sistem pemidanaan ya, atau sistem pemberian sanksi atau hukuman pada konkursus realis, yaitu perbarengan di mana perbuatan pidananya lebih dari satu. Ya, ada beberapa ketentuan. Pasal 65 KUHP, absorpsi stelsel, dijatuhkan satu pidana, tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Pasal 66 KUHP, kumulasi stelsel, tiap perbuatan pidana yang tidak jenis dipidana dan jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat plus sepertiga. Pasal 70 KUHP, dikumulasi. Ya, sama dengan ketentuan nomor 2. Perbuatan berlanjut pasal 6 KUHP merupakan bentuk konkursus realis yang khusus. Perbuatan berlanjut ada bila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri. Ada hubungannya sedemikian rupa, yaitu satu keputusan kehendak yang dilarang, perbuatan tersebut jenis. Jarak perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Maka dalam perbuatan berlanjut yang diatur pada pasal 64 yang disebut dengan yang termasuk konkursus realis, itu dijatuhkan pidana yang terberat. Saya kira itu ya, berkaitan dengan konkursus atau perbarengan atau gabungan ya. Jadi untuk belajar konkursus atau perbarengan dalam perbuatan pidana ini, mau tidak mau saudara harus buka KUHP ya. Saudara baca pasal-pasal yang terkait, saudara pahami, saudara kaji, saudara analisis, baru saudara mengerti. Saya kira itu ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.